Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ilham Disa Fitra. Saya mengajar di SD Negeri 12 Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Takengon. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 3 materi sholat berjamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Allah hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah kita siapkan kelasnya. Ketua kelas akan maju. Siapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doanya. Hadap berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan. Amin. Baik, Bapak absen dulu. Yang Bapak panggil namanya, angkat tangannya, bilang hadir ya. Oh. Kali. Azarina. Hadir Pak. Asyifah Rahman. Hadir Pak. Kanindya Putri. Hadir Pak. Ahmad Maulana. Hadir Pak. Dian. Hadir Pak. Fitra Al-Halisi. Hadir Pak. Galang. Hadir Pak. Hadir Rohman. Gak datang. Ilham Aditya. Gak datang. Wais. Hadir Pak. Angkat tangannya. Muhammad Al-Kafi. Hadir Pak. Najwa Rizka. Najwa Azlia. Najwa Raisa. Khairatul Najwa. Gak datang. Rahma Fitri. Syafiq Al-Huda. Sabita. Apa aja yang kalian lakukan saat sholat? Ngapain aja kita waktu sholat? Sebelum sholat ngapain? Duduk dulu. Iya, mengikuti 13 rukun sholat. Kemudian, apakah kalian yakin gerakan dan bacaan sholat kalian sudah benar? Sudah yakin? Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti kita belajar lagi. Kemudian, bagaimana ini penting? Bagaimana jika ada teman yang melakukan gerakan sholat secara terbalik? Apakah sholatnya sah atau tidak? Kenapa? Karena terbalik. Siapa lagi? Karena terbalik. Rukunnya tidak sesuai. Yang pertama niat, terus dia baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, tiba-tiba tahiyatul. Sahkah itu? Ya, baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mengetahui ketentuan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu nggak bisa sembarang. Ada ketentuannya. Yang kedua, siswa mengetahui rukun-rukun sholat. Sholat itu punya rukun, nggak boleh kita langkahi satu persatu. Yang ketiga, kita
kita mengetahui hikmah sholat berjamaah itu apa aja. Oke, ya, itu tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya kita tengok dulu, sholat itu apa sih? Apa arti sholat? Siapa yang bisa baca? Sholat adalah ibadah yang utama. Kalau kita mau sholat, semua amal perbuatan kita ditolak, karena sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Baiklah sholatnya, maka baik pula pahala yang lain. Burukkan sholatnya, maka buruk juga pahala yang lain. Istilahnya ibarat meja, kakinya nggak ada. Mejanya bisa berdiri? Kursi, kakinya ada. Kita bisa duduk? Nah, kemudian salat juga merupakan cara komunikasi umat Islam dan kepada dunia, ya. Paham sampai sini anak Bapak? Paham. Kemudian ada manfaat sholat. Pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu perbuatan yang buruk, contohnya seperti itu. Yang kedua, tepat begitu bunyi azan kita langsung ke ketiga. Nah, itu tujuan kita beribadah, pasti masuk surga, tempat menjadi jalan bagi orang muslim untuk meraih surga. Baik. Nah, di dalam sholat ada beberapa permasalahan yang harus kita perhatikan. Nanti anak-anak Bapak tolong nanti ada Bapak yang sholat. Nah, kita tengok dulu, ada beberapa video yang harus kalian nonton. Perhatikan di mana nanti kesalahannya, silakan ditulis. Ya. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa Pak Ustaz? Misalnya melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustadz, tadi ketika sholat Amir dan Andi ngobrol, sholat mereka kan batal ya Pak Ustadz. Berbicara dalam sholat itu termasuk yang tidak boleh dilakukan. Tapi kan tadi kamu juga ikut ngomong dong. Maksud Dodo kan baik, mengingatkan kalian. Justru seharusnya Dodo dapat pahala. Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Kalau misalkan makan kerjaan seperti Adi tadi, batal tidak Pak Ustadz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Aku juga batal Pak Ustadz, dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu dong. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong kok. Tuh, lihat, bolong kan?
satu lagi. Satu lagi ya. Mana kesalahannya? Oke. Dari video tersebut banyak yang dari video tadi banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam sholat. Nah, ada tugas yang Bapak kasih sama kalian. Tolong dikerjakan setelah melihat tayangan tadi. Ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika sholat. Baik. Diskusikan sama kelompok. Kita sudah bagi kelompok ya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah nanti selesai waktunya, Bapak harapkan perwakilan kelompoknya semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan yang kalian temui dalam permasalahan sholat. Di kelompok 1 kalian. Ada yang nggak mengerti? Sudah sini. Terus. Satu siapa? Ini soalnya apa? Kesalahan dalam perjalanan. Ikannya ini dilipat. Silakan ditulis lagi. Oke? Pelan-pelan. Terus kerjakan. Kesalahan dalam sholat tadi sudah ada di video. Jadi soalnya kita ini tentang sholat pada kan 13, rukun sholat pada 13. Tulis 1 sampai 3. Ya. Nanti dari yang sama. Pikirin dulu yang pertama. Apa saja? Sesuaikan nomornya, jangan sampai kelihatan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, silakan maju kelompok 1. Bawa kertasnya, baca ke depan. Bawa kertasnya.
minimal 2. Ya, paham ya? Paham. Kemudian ada ketentuannya, sholat berjamaah itu harus terdiri dari ada imam dan ada makmum. Nih, ada imam dan makmum. Satu. Kedua, makmum harus berniat mengikuti imam. Ketika sholat berjamaah dikerjakan pada satu tempat, nggak boleh dia satu di sini, satu di luar, satu di sini, satu di ruangan sebelah, nggak boleh. Kemudian sholat makmum sesuai dengan rakaat sholat imam, mengikuti imam. Ya, oke. Berikutnya syarat menjadi imam. Yang pertama, balik itu sudah dewasa. Kemudian berakal, fasih dalam membaca Al-Quran dan menempati posisi di depan ikuti imam nih, imam depan, makmum di belakang. Seperti kita sholat duha, ya? Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan angkat tangan? Ya. Oke. Pertanyaan dari kelompok 3, katanya anggota sujud apa Pak? Waktu kita sujud ada anggota tubuh yang harus nempel ke lantai. Yang pertama apa? Tidak. Terus? Hidung. Terus? Tangan. Terus? Lutut. Kemudian jari-jari kaki. Paham? Lagi? Ya. Oke. Kira-kira kita sholat di sana pakai berjamaah, tapi nggak ada laki. Siapa yang jadi imamnya? Perempuan semua. Nah, kalau seperti itu maka yang menjadi imamnya juga perempuan. Paham? Ada lagi? Ya. Oke. Sholat berjamaah antara di rumah dan di masjid. Nabi menyuruh sholat berjamaah itu lebih bagus di masjid, tapi di rumah juga boleh dengan mengikuti semua anggota keluarga menjadi Oke. Berikutnya, nah ini tadi cara menjadi makmum. Dia diikuti imam berada di satu tempat, seperti yang tadi Bapak jelaskannya. Dan hikmah sholat berjamaah terakhir apa aja? Dapat 27 pahalanya, lebih banyak daripada di dalam rumah. Paham ya? Kita simpulkan. Kemudian meningkatkan kedisiplinan. Oke. Kemudian menciptakan persamaan derajat manusia, mengajarkan untuk saling menghargai dan tidak egois. Oke. Sampai sini anak-anak Bapak sudah paham? Paham ya? Tadi sudah Bapak kasih nilainya. Nah, terakhir biar kita menutup pelajaran kita, sudah kita simpulkan sama-sama tadi. Ya? Nah, kita penutup, kita breaking dulu. Berdiri semua. 1, 2, 3. Thank you.
dudukkan sama-sama. Nah, hari ini pada berjamaah tadi rukun Islam kedua. Untuk minggu depan pertemuan kita berikutnya tentang rukun Islam ketiga, Pak. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Jadi anak-anak Bapak tugasnya adalah cari ketentuan puasa bulan Ramadan apa, kapan aja kita puasa, paham ya? Kemudian apa aja yang membatalkan puasa pada siang hari. Itu tugas untuk anak-anak Bapak semuanya. Paham ya? Oke. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.